Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati, Komandan Ngaji Ikhlas Bapak Hidayat Fatoroni, yang kami hormati seluruh para sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka untuk bersilaturahim. Yang kedua adalah thalabul ilm. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu pekan kita telah menjalankan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha, dan ada pesan-pesan yang luar biasa di dalamnya, yang di dalamnya kita dianjurkan sangat oleh Allah dan Rasulnya untuk menyembelih hewan kurban. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seisong lagu ya sana masih ya, belum, ini masih belum panas. Inna a'taina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, suatu nikmat yang banyak. Al-Kautsar, sebuah telaga Kautsar yang ada di surga kelak. Maka sebagai ungkapan rasa syukurmu, fasholli, maka salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah nasihat, anjuran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah curahkan nikmat yang begitu banyak kepada beliau. Di antara lain itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terputus,
Yang tadinya ayat ini mengira bahwa orang-orang kafir mengira bahwa Nabi Muhammad itu keturunannya sudah terputus karena tidak ada dari anak laki-laki Rasulullah Muhammad SAW yang hidup setelah mereka tersebut itu sudah dewasa, tetapi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak laki-laki Rasulullah masih kecil. Maka mereka orang-orang kafir menyatakan bahwa Muhammad itu adalah al-abtar, terputus keturunannya. Maka kemudian Allah katakan pada ayat yang ketiganya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, huwa, dia adalah al-abtar, yang terputus. Yang terputus ini adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sholat itu perintahnya adalah juga disandingkan dengan perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Yang kedua, sholat itu juga disandingkan dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan kemudian mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu kemudian Allah sandingkan sholat tersebut itu dengan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka ketika ada orang yang dikasih oleh Allah keluasan rezeki, kemudian ia tidak melakukan kurban, tidak menyembelih hewan kurban, maka mendapatkan sebuah sindiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu sa'atan, siapa orang yang memiliki keluasan rezeki, walam yudhi, sementara ia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya adalah orang yang berkorban tapi enggak sholat itu masalah di hadapan Allah. Begitu juga orang yang sholat sementara dia mampu secara finansial kok tidak berkorban, juga masalah di hadapan Allah. Maka berkorban itu adalah identik dengan kepribadian orang yang sholat yang ditunaikan dengan khusyuk. Orang yang menunaikan sholat dengan khusyuk itu akan lahir jiwa dermawannya, jiwa sosialnya itu tinggi. Tidak hanya sekedar masalah finansial, tetapi kemudian kesolehan secara sosial itu kemudian dia tebarkan di kanan kirinya atau dimanapun ia berada. Para jamaah sekalian, kalau saya katakan bahwa diterimanya korban itu bukan persoalan lemu, gede, larangi, bukan itu. Tetapi yang menjadikan acuan Allah itu menerima bahwa korban seseorang itu diterima apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallah, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Luhumuha, daging-daging hewan korban yang kalian korbankan. Waladin ma'uha, dan tidak pula sampai kepada Allah darah-darah yang mengucur dari hewan yang kalian korbankan. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Ketika kita berkorban itu berangkatnya asas takwa kepada Allah, maka itulah yang menjadikan keikhlasan itu muncul,
Itulah yang menjadikan orang itu tidak peduli apa kata orang. Apakah kemudian di sekitarnya hewan-hewan yang dikorbankan yang lainnya itu adalah kecil-kecil, tidak menjadikan dia sombong. Apakah kemudian hewan-hewan korban yang lainnya selain yang dikorbankan oleh dirinya itu besar-besar? Besar-besar. Aku lihat besar itu ndelok ndi enak. Kemarin delok Ustaz Saiful sampingnya jomplang nih ya. Walaupun itu miliknya itu adalah kecil, sementara yang lainnya itu besar-besar, itu tidak menjadikan sedihnya dia. Karena bagi orang yang beriman adalah menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian perlu kita belajar kepada bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam surah yang kedua ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idzi btala, dan ingatlah ketika menguji Ibrahim terhadap Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbuhu, Rabbnya Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, yaitu Allah. Dan ingatlah ketika Allah Tuhannya Ibrahim memberikan ujian kepada Ibrahim dikalimatin dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah, dengan beberapa ujian, maka fa'atammahunna, Ibrahim telah menyelesaikan ujian-ujian itu dengan begitu sempurna, excellent. Bukan hanya sekedar selesai, akan tetapi terselesaikan dengan sempurna. Sehingga kemudian Allah memberikan riwayat, inni ja'iluka lin-nasi imama Ibrahim, karena engkau telah menyelesaikan perintah-perintahku, ujian-ujianku dengan sempurna, maka aku jadikan engkau sebagai pemimpin untuk manusia. Jadi untuk jadi pemimpin itu harus teruji, dan jelas pernah ikut ujian, bukan kemudian ijazah palsu. Halo? Loh, memang ada begitu? Ada. Orek wonge. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ujian demi ujian, di antara lain adalah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ketika menikah dengan Bunda Sarah. Saya tanya ibu-ibu, istrinya Nabi Ibrahim itu berapa ya? Itu fitnah. Jadi kalau mengatakan istrinya Nabi Ibrahim itu 2, itu adalah fitnah. Tapi yang benar berapa? Yang pertama itu Bunda Sarah, yang kedua itu adalah Bunda Hajar, yang ketiga itu adalah siapa itu? Yang keempat itu Hajun binti Amin. Yang ketiga itu adalah Konturah atau Keturah kalau Alkitab. Dari Konturah itu memiliki 6 anak. Dari Hajun binti Amin memiliki 5 anak. Sehingga semuanya anak Nabi Ibrahim dari 4 istrinya itu adalah 13. Iki lek gak wong akrab ora tak siarne, lek gak kanca plek ora tak kandhani. Tetapi kemudian bapak saya istri 1 anaknya 11. Coba bayangkan kalau istrinya bapak saya itu 4, 44. Jadi ibu saya itu adalah manna'an. Luar biasa itu. Saya tuh dulu itu kalau moyo bapak, alhamdulillah Pak, kula niku remen dados putra panjenengan. Iya toh nak?
mesti kudu seneng. Nggih. Apa le alasane? Kula niku lho enggak ada bapak setunggal. Kemudian emak setunggal. Tapi puterane 11. Niku napa mboten nikmat sing kuwata. Mulane kula remen niku. Nah. Oh, gara-gara ndani oh, tak tambahi Bu. Ndani oleh sekawan, Mbak. Langsung pancet ae langsung kula mlayu. Lemari guyonan tak gudho ngoten Bapak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika beliau tersebut itu beristrikan dengan Bunda Sarah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikan kepadaku anak yang saleh. Kira-kira doanya Nabi niku mustajabah napa mboten? Mustajabah, tapi diuji oleh Allah. Seberapa jauh Nabi Ibrahim di dalam terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apakah ketika kemudian diundurkan oleh Allah dengan waktu yang lama, lalu kemudian dia tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahasanya Nabi Ibrahim itu tidak sampai mengatakan begini, ya Allah, kula ini gila Nabi panjenengan toh. Mosok ya Allah, kula ndonga kait sian sampai sak menika, sampai bojo kula niku sampai sudah tua. Kalau bahasa Al-Qur'an ajuzun aqim, sudah tua dan sudah mandul. Ya Allah, kula niku pun ndonga Rabbi habli minas sholihin, padahal tangga-tangga sing gak kathik ndonga itu manaan. Lah kok bojo kula kok mboten? Padahal kula niku ndonga. Kadang sing santri ndonga lama punya anak, sing gak kathik ndonga sik kepet-kepet itu dadian. Tetapi kemudian apa? Nabi Ibrahim sabar, ikhlas. Doa pun juga harus ikhlas. Maka orang yang ikhlas tersebut itu tidak sampai kemudian mutung di dalam berdoa. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, sampai istrinya tersebut itu kemudian divonis mandul. Beliau tidak pernah sampai putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wong saiki begitu menikah 1 tahun kok gak ono tondo-tondo, 2 tahun rano tondo-tondo, 3 tahun rano tondo-tondo, mulai pikirannya itu adalah kepingin tukar tambah. Rasanya barang apa tukar tambah itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim terus, begitu kemudian sudah tua, lalu kemudian Bunda Sarah itu mempersilakan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan perempuan yang merupakan pemberian hadiah daripada kerajaan Mesir kala itu, yaitu Hajar. Maka begitu kemudian dengan Bunda Hajar, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang halim, yang santun, yang kemudian diberi nama Ismail. Ismail itu Ismail, jadi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah kesabaran, keikhlasan, akumulasi dari kesabaran, dari keikhlasan yang panjang, lalu kemudian Allah karuniakan yang terbaik. Maka di dalam berdoa itu wala tasta'jil, jangan engkau isti'jal, yaitu ingin ya Allah pokoknya sakniki ya Allah, pokoknya sakniki ya Allah, kula butuhne sakniki. Jangan. Kita ini berdoa, maka kemudian Allah yang paling tahu, yang maha tahu, yang terbaik untuk diri kita semuanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian apa? Anak ini kemudian diletakkan oleh Allah, diperintah Ibrahim
saiki kue ojo ngudang-ngudang terus. Terus bagaimana? Letakkan anakmu tersebut itu pada suatu tempat yang jauh, yang di sana sini tidak ada pepohonan, yaitu di dekatnya Ka'bah, yang kala itu Ka'bah adalah sudah roboh. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim itu dari wilayah Palestina, ya, dari wilayah Haran, lalu kemudian berjalan dengan istri tercintanya Hajar, kemudian dengan bayi yang masih merah menuju ke Makkah. Maka kemudian kala itulah kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, dan seterusnya. Ya Allah, aku letakkan dari sebagian keturunanku, ya, biwadin, pada suatu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, yang ada di sisi baitmu, rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah. Tapi sudah runtuh karena banjir daripada Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian sampai di tempat itu dengan perbekalan tidak kayak orang sekarang itu gembel, enggak, perbekalan seadanya. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim berbalik untuk kemudian meninggalkan Bunda Hajar. Maka kemudian ditanya oleh Bunda Hajar, wahai suamiku, hendak kemana kau? Nabi Ibrahim tidak noleh, enggak jawab. Lalu kemudian, wahai suamiku, hendak kemana engkau? Hendak kemana engkau? Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh. Sebab kalau noleh gini, dia akan mengalami kegagalan, karena dia akan kemudian menaruh kasihan kepada istrinya, dan akhirnya misinya nanti akan gagal. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian Bunda Hajar 3 kali bertanya, tapi kemudian jawabannya tidak ada, maka kemudian dirubah pertanyaannya. Atas dasar apakah engkau tinggalkan aku dan anakmu di sini? Baru kemudian atas dasar perintah Allah. Sehingga kemudian apa? Itulah yang menjadikan Bunda Hajar itu kemudian jiwanya kokoh, sehingga dia berucap, kalau sekiranya memang ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan diriku. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tumbuhlah ketawakalan kepada Allah. Tidak lagi kemudian jagane Ibrahim selaku suaminya, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tawakal kepada Allah, maka kemudian orang itu akan diberi rezeki. Dia yarzuqullahu, Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut itu kama turzaqut thair, kama yurzaqut thair, sebagaimana burung itu dikasih rezeki. Orang kalau sudah tawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, maka kemudian orang itu akan diberi oleh Allah rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Bagaimana burung itu? Terbang di pagi hari, taldu khimasan, di pagi hari dia terbang dalam kondisi kosong perutnya, wataruhu bitonan, dan sore hari kemudian perutnya penuh dengan makanan, bahkan di paruhnya pun juga penuh dengan makanan. Maka itulah yang dipegang oleh Bunda Hajar. Para jemaah sekalian, lalu kemudian singkat ceritanya, lalu kemudian habis makanan dan menangis Ismail, dan kemudian sebagai seorang ibu, ibu itu begitu tinggi perhatiannya. Lek bapak-bapak kadang gak patek perhatian kepada anaknya, Bu ya. Ibu jadi istri itu kemudian menggendong anaknya, anaknya nangis, bapaknya ngupui. Halo? Ya Bu ya? Nggih. Sampeyan toleh Bu. Wes gendong anake, nyusoni anake, bapake ngrupui. Lalu kemudian apa? Setelah itu Nabi Ibrahim sudah sampai di tempat Haran sana, sedang Ismail sudah nangis. Kemudian Bunda Hajar, dia tumbuh sebagai seorang ibu, bagaimana supaya anaknya tersebut itu tidak lagi mengalami apa? Kehausan,
maka dia lari naik bukit Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Maka inilah yang kemudian usaha keras ini dikatakan sa'i. Sa'i itu artinya usaha keras. Safa itu artinya apa, Bu? Safa itu bukan kursi, bukan. Safa itu artinya bersih. Maka dalam kemasan itu ada neto, itu namanya sofi. Maka kalau sofi ala jubah itu bersih tak berjubah. Masuk. Di sini ada potongannya apa namanya Pak Sofi, Bu, ada di sini. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian naik turun, kemudian ke Marwah. Marwah itu artinya apa? Marwah itu artinya kepuasan. Ketika orang itu berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan keras, kemudian berangkat dari bersihnya langkah, bersihnya niat, bersihnya pikiran, insya Allah endingnya itu adalah kepuasan. Kalau sekiranya pejabat di negeri kita niatnya jadi pejabat DPR dan sebagainya, niatnya adalah bersih, insya Allah Indonesia tidak morat-marit kayak sekarang ini. Dikarenakan mereka itu adalah mencari pekerjaan lewat DPR, tidak semuanya, sehingga kemudian yang ada dalam benaknya, ya apa carane mbalekno. Inilah yang terjadi sekarang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian dalam perjalanan Ismail itu sudah besar, lalu kemudian Nabi Ibrahim apa? Dari kejauhan dikasih oleh Allah mimpi, perintah untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika Ismail itu sudah besar, sudah bisa diajak untuk kerja, maka kemudian Ibrahim dimimpi oleh Allah, dikasih mimpi oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Datang dari Haran yang jauh menuju ke Mekah. Kala itu gak ada Gojek, lalu kemudian gak ada yang namanya GPS, gak ono. Dan titen Nabi Ibrahim itu gak menggok, mumpung ada toko bojo Bunda Sarah, ada toko Bunda Hajar, aku tak menggok golek liyane. Enggak. Kayak bapak-bapak ini lah, wis gak menggok. Aman. Ya, tapi bapak-bapak di sini Bu ngomongnya tok gede kalau masalah poligami. Tapi begitu sampean pendeliki langsung al-kisu wal buratu. Halo, apa Bu? Oh iya, kono tepak ATM dicekel. Ibu, berarti bapak-bapak itu adalah termasuk Jam'iyah Istiqomah, yaitu ikatan suami takut istri saat di rumah. Masya Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu kemudian nyampe di Mekah, maka ngobrol Pak. Ini yang saya katakan di dalam Al-Quran, sampai temui ayatnya yang memberikan nasihat, yang berbicara kepada anak itu adalah bapak dengan anak, bukan ibu dengan anak. Kalau ibu dengan anak itu sudah panjang wis tuwa, bahkan ibu itu yang paling ngerewel, yang paling banyak omongnya. Bahkan anak kecil saja, bayi itu dijak ngomong. Betul Pak? Itulah yang menjadikan anaknya kemudian memiliki kosakata yang banyak. Coba bayangkan sedino kosakata 6.000 kosakata itu meluncur dari lisan sang ibu. Coba bayangkan kalau ibu tersebut itu membisu, anak nggak punya kosakata, sehingga yang ketika jadi wakil presiden, nah itu jadinya.
Halo. Maka ibu-ibu harus, lawang ibu-ibu itu memiliki kecerdasan apa namanya berkata itu luar biasa, Pak. Sampai wajah dijak ngomong kok, kompor dijak ngomong. Coba bayangkan ketika kompor tersebut itu kemudian tidak bisa nyala, kompor layopor kompor mau bapak ono kue yo menengai bareng bapak wis budal kerja lah kok kue gak iso ngurut toh kompor tak cerdas belas. Karena kecerdasan ibu-ibu, kompor dijak ngomong. Dan ibu-ibu luar biasa, bisa dalam satu waktu mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Gendong anake, nyusoni, mari ngene nyekel HP, WA, mari nabi nyapu-nyapu, goreng, kelakon, Pak. Jadi ibu-ibu itu punya multi apa, Bu? Tapi coba bapak ngomong dulu gosong, ya entos, Bu, bapak gitu itu nggak bisa. Makanya ketika bapak-bapak itu kemudian sepeda motoran lalu kemudian nyoba WA, ya wes makdor. Ibu-ibu saking cerdasnya, rating kiri belok. Kembali lagi. Jadi sekali lagi Nabi Ibrahim tadi, begitu kemudian nyampe ke anaknya, komunikasi, Pak. Ada banyak bapak-bapak yang gagal komunikasi dengan anaknya. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, waduh ngantuk iki wis. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, bahasanya ya bunayya, wahai anakku, bukan dipanggil namanya. Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku melihat dalam tidur. Dia anni azbahu, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Maka kemudian fanzur madza tara, silakan kamu coba, kamu pikir wahai anakku, aku akan menunggu apa yang menjadi hasil pemikirannya. Karena ayahnya dan ibunya Ismail itu selalu mendoakan kepada Allah, maka kemudian jadilah anak ini anak yang hebat, anak yang halim tadi itu. Maka kemudian muncul kalimat ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, silakan engkau lakukan, laksanakan apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan dapati aku di antara orang-orang yang sabar. Coba kalau anak tidak mendapatkan asupan pendidikan, tidak mendapatkan asupan doa, kebaikan-kebaikan dari orang tuanya, terus ngomong, le, bapak mampi ngipi, terus diperintah nyembelih awakmu, tolong gue pikir-pikir apa ya? Ya ayah kok always expired. Ayah kok kan gitu toh, Pak. Kenapa? Karena pertama, ayah gagal menjadi teladan. Yang kedua, komunikasi tidak pernah terjalin antara seorang ayah dengan anaknya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah tidak memberikan suatu pengajaran yang baik kepada anaknya. Anak itu sebetulnya plagiat, Pak. Plagiat yang paling top itu anak kecil. Apa yang disampaikan, apa yang dilihat itu pasti begitu gampang untuk ditiru oleh anak. Oleh karena itu hati-hati para jemaah sekalian. Lalu kemudian ketika dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, Pak. Bukan begini Ibrahim, le, aku diperintah ya Allah nyembelih awakmu, kowe tak peteng mari ini ngek. Enggak, Pak. Komunikasi, musyawarah, wasyawirhum fil amr. Dalam urusan ini adalah wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah kamu dengan mereka dalam segala urusan.
Dalam masalah ini Nabi Ibrahim bermusyawarah. Lalu kemudian apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah menyerah diri, maka kemudian meletakkan pelipisnya Ismail pada suatu tempat bebatuan. Lalu kemudian terjadi dialog, dan dialog ini tidak tercatatkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian apa? Ismail bilang, wahai ayahku, lepaskan bajuku dan kemudian ikatlah tangan dan kakiku, agar supaya aku tidak lari karena proses penyembelihan itu, dan lepaskan bajuku supaya darahku tidak mengenai bajuku, supaya ibuku tidak sedih karenanya. Ya apa Pak? Delok anak koyo ngono piye Pak? Siji halim, ngewanteng, santun, pinter, dia solih, anak satu-satunya. Lah kok anaknya Ibrahim itu kok modelannya Kobil, ndablek, gak patek ganteng, mari ngene on, plongo waya dimakzulkan. Lalu kemudian apa? Saat itu kemudian Ibrahim andai kata koyok ngono Pak, wis gak pinter, mari ngene gak nurut, mari ngene gak ganteng, gak soleh, bisa apa ya Allah, oke ya Allah, banter. Tapi persoalannya anak ini satu-satunya, dan ini adalah anak luar biasa, melewati penantian yang panjang. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Coba, ketika itu Nabi Ibrahim itu siap untuk menyembelih anaknya, dan saat itu Ismail siap untuk disembelih dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa dua-duanya ini aslam, berserah diri kepada Allah? Karena keduanya yakin bahwa Allah tidak akan pernah membuat kemudorotan pada dirinya. Tidaklah mungkin Allah tersebut itu dalam rangka untuk mencelakakan daripada hambanya. Di balik itu pasti Allah menginginkan kebaikan. Maka husnudzon inilah yang menjadi kekuatan tersendiri, dan akhirnya ikhlas di dalam menyembelih, dan kemudian yang satu ikhlas untuk disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ini waktu tahiyat itu kan menyandingkan dua nama orang hebat, yaitu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena dua-duanya di dalam Al-Quran itu adalah dilekatkan sebagai orang yang uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang satu Ibrahim di dalam surah surah Al-Mumtahinah atau surah Al-Mumtahanah juga dikatakan Ibrahim itu sebagai uswatun hasanah. Maka dilekatkan antara moyang dengan cucunya itu kemudian dalam kalimat tasyahud, kalimat tahiyat. Para jamaah sekalian, kalau Nabi Ibrahim di dalam menjalankan perintah itu kemudian tidak pakai tawar menawar, padahal saat itu adalah menyembelih putranya, tidak pakai tawar menawar. Ya Allah nanti po, ya Allah masa ya Allah aku dewe durung ketemu tuh lah kok kamu nyembelih. Enggak, ya Allah nanti po, ya Allah nanti aja ya Allah, please nanti ya Allah. Enggak, saat itu juga ya. Maka kemudian apa? Kalau kita tersebut sudah berulang kali membaca sholawat Ibrahimi, ya, sholawat Ibrahimi kan namanya at-tahiyyatu lillah atau Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, innaka Hamidum Majid. Kalau kita seringkali membaca kalimat atau sholawat Ibrahimi, lalu kemudian kita hanya sekedar untuk menjembelih waktu kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah, kita masih tawar menawar, berarti kita ini adalah palsu tahiyat yang kita baca itu.
Kita ini adalah palsu di dalam mengucapkan salawat Ibrahim itu. Kalau sekiranya kita ini berat di dalam menyembelih hewan kurban, sementara kita mampu, padahal kita juga sering kali membaca kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, tetapi kemudian kita masih eman, masih mikir-mikir, berarti sekali lagi palsu. Kita enggak sesungguhnya di dalam membaca salawat Ibrahim itu, kecuali orang yang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Disinilah ikhlas. Ikhlas itu adalah, namanya ikhlas itu apa toh? Ikhlas itu bersih, ya. Maka di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas, tidak ada kalimat ikhlas. Sekali lagi, nggak ada kalimat ikhlas itu. Kan ada orang itu ketika menyetor kendaraan, menyetor hewan kurbannya, dilihat dulu, oh cilik-cilik kabeh. Apa? Setelah itu dia membawa sapi yang besar. Mari ini dicancang tanpa lapor sama panitia, bikin heboh. Loh, kok ono sapi gede? Lalu kemudian dia pun bertanya, enggak ini siapa yang gede ku sapi ini? Bukan, si takono panitia. Panitia, ya apa? Karo moro-moro no kene. Mus begitu rame, takon sing gawa masing diwe. Sakmene kae sing paling gede sapine sapa? Sing iki ngene sapa? Lah sampean ndak ngerti ta? Iku nggon aku. Hati-hati. Hati-hati. Begitu hebatnya syaitan itu untuk menggelincirkan kita ke dalam apa? Riya. Hati-hati. Para jamaah sekalian, terkadang orang itu kemudian ujub. Aku kemudian tidak pernah kemudian terkalahkan dengan orang-orang, dari harganya, dari besarnya, dari bobotnya. Yang paling besar, yang paling mahal itu adalah selalu korban yang aku korbankan. Lainnya itu masih di bawah. Pancene aku itu wong luar biasa. Para jamaah sekalian, itulah ujub itu. Oleh karena itu, pantas ketika kemudian Qabil itu berupaya membunuh Habil, dikarenakan miliknya tidak diterima itu, maka apa kata Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang layak untuk diterima korbannya itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Orang itu kalau bertakwa itu pasti memberikan yang terbaik. Tadi dibaca oleh Asy-Syaikh Al-Qari, ya, Al-Azim, Al-Kabir, Saiful Anam. Wah, itu luar biasa. Saya tadi itu tersipu-sipu, Bu. Saya lihat permainan mic-nya itu persis dengan Syekh Antar. Syekh Antar itu seorang qori dari Mesir yang buta. Permainan mic-nya luar biasa. Dan tadi permainan mic-nya bagus. Dan memang gak usah dimainkan, pancene suarane wis dasare api. Wong iki kadek ganteng kok Gajah Mada. Apa gak lego sing dadi bojone. Para jamaah sekalian, apapun, sekali lagi, apapun pekerjaan ibadah seseorang itu harus ikhlas. Maka orang itu akan mendapatkan di sisi Allah apa? Innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu adalah sangat berbanding lurus dengan niatnya. Ketika niatnya tersebut itu ikhlas membara, maka amaliannya itu pasti kualitas. Ketika kemudian niatnya tersebut tidak membara, maka ya pekerjaannya asal. Dan ikhlas, niat itu terkait dengan seberapa tinggi mahabbah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ketika Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam
di mana Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah di suatu wilayah Mesopotamia, jadi meliputi Syria, kemudian meliputi Turki, ya, di mana Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam itu berdakwah cuman 950 tahun. Apa Bu? Cuman 950 tahun. Dan itu umatnya mokong minal mokongin. Coba lihat, begitu saya membaca sejarah, jadi ternyata umatnya Nabiullah Nuh itu yang merupakan kaum Bani Rasid, itu ada gen dari seorang anak Nabi Adam sing mokong, yaitu Qabil. Coba ya. Sehingga dari sekian yang Bani Rasid itu hanya 80 orang yang mau beriman dengan rentang waktu dakwah 950 tahun. Coba bayangkan. Jadi kalau di pengajian ikhlas ini itu berjalan 35 tahun oleh wong koyok ngene akeh, jempol luar biasa. Luar biasa itu sudah. Nabiullah Nuh, Nabi. Sekarang ini Ustadz Abdul Somad ceramah, kira-kira sing teko wong sakmene Pak? Banyak. Kira-kira kemudian Ustadz Apan Adi Hidayat datang, kira-kira titik Pak sing teko Pak? Banyak. Begitu banyaknya orang-orang pengikutnya, baik itu di YouTube-nya dan sebagainya, banyak. Nabi Nuh 850 tahun. Inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku ya Allah berdakwah ya Allah untuk kaumku di siang hari malam hari. Kadang kemudian aku lakukan itu dengan jahar, dengan terang-terangan, dengan sir, door to door, face to face ya Allah. Tetapi kemudian falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi tidak menambah mereka untuk kemudian dekat kepadaku illa firara, melainkan mereka pada lari. Sampai ya Allah bojoku dewe bunuh ya mokong bunuh. Istrinya Nabi itu kan bunuh, ya. Anakku ya katut mokong. Siapa itu? Kan'an. Tetapi kemudian coba bayangkan kalau Nabi Nuh itu gak ikhlas Pak. Ya Allah kurus Pak. Dipikir kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Maka Allah ingatkan, seluruh para nabi diingatkan, fala yahzunka qauluh. Jangan kamu bersedih karena perkataan mereka. Mereka ngomong apa? Yang penting kamu benar terus melangkah. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di dalam surah Yasin, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka terangkan itu. Coba, maka ketika kita sebagai orang tua itu kemudian di dalam mendidik anak-anak kita meniru bagaimana para nabi, konsep mendidiknya itu adalah ikhlas. Insya Allah Bu, kakak loro hati. Terkadang anak itu ono sing dikeras malah munting, ngerti munting? Dikeras cuklek. Anak kemudian dikeras baru kemudian genah. Anak sing dielus tambah munting, tapi begitu dikeras tambah minggat. Ya Allah, macam-macam anak itu. Maka disinilah seluruh para nabi diingatkan, wa ma'alaika illal balagh. Tidaklah kewajibanmu melainkan kamu tersebut itu hanya mendidik, hanya menyampaikan. Urusan mereka tersebut mokong ndak, apa nurut gak nurut, urusan Allah dengan orang itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iki letak terus noya jam 10. Tapi guruan gue garing.
Ya. Nah. Bismillah. Sekarang separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa konsep dakwah itu? Maka sebagai anggota atau pengurus di dalam ngaji ikhlas itu, konsep yang ditanamkan oleh Nabi apa itu? Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan. Yassiru gampang no wong iku, wala tu'assiru ojo kuwe dadekno angel wong. Paham itu Pak ya? Jadi konsepnya dakwah itu yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu angel-angel. Misalkan ada orang wong gak tahu kudungan, terus kudungan itu sumu. Betul ya? Saya dulu itu ngajar di wilayah Bendul Merisi 8 tahun 89 awal-awal. Ya Allah, sing ngaos teng kula niku Bu ibu-ibu ya, mari ini pakai you can see my kelek. Kadang kemudian terawang tipis kaine. Ngerti lek sing ngajar itu nggo wanteng erang. Ya. Tenan ini Ustaz, nggo wanteng. Tenang ya guys. Lalu kemudian apa? Ya sudah, apa gini Bu? Saya maniku iki niat ngaji apa nang gene plaza, enggak gitu. Udah biarin. Karena mereka teko iku wis luar biasa. Mulane kemudian ono sing ngaji kadang ngantuk aja diseneni. Lho tenan, aja diseneni. Apa maneh iki dina Jumat? Lek dina Senin baru Senin ono. Para jamaah sekalian. Lalu kemudian apa? Jadi kalau mereka tas ngaji, mocone se pating pecodot, ya sudah. Lah wong maca Quran iku sak huruf iku oleh pira Bu? 10. Itu kalau lancar, kalau gak lancar itu falahu ajroni, baginya mendapatkan 2 kali lipat pahala. Sak huruf itu jadi 20. Kenapa? Karena grotal dan gerantulnya. Kan gitu kan? Maka kemudian aja diseneni. Wong ngaji itu jangan angger dia datang mau belajar sip. Udah luar biasa. Lalu kemudian konsep kedua apa? Basyiru wala tunaffiru. Senengno, gembirakan mereka, wala tunaffiru. Ojo dadekno mereka itu lari tunggang langgang. Dorong-dorong. Kalian semuanya ini neraka semuanya. Pakaiannya tidak syar'i, Anda bid'ah. Bukan. Ya apa kira-kira? Rayu al-kaburu. Kuntul birru ta'saw kabura. Kuntul birru tak sawat kabur oleh gak kabur. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi konsep dakwah, ayo jangan kemudian lah yo rek, yo apa sih kayak biyen kok sakmene. Jangan. Saya yakin ada banyak yang sudah purna, artinya sudah meninggalkan dunia kan sudah. Nah, ini generasi yang masih muda-muda ini diramut. Generasi yang masih muda-muda ini diramut ini. Sing sabar, komandan. Ya, ikhlas ya. Iya, konsepnya ikhlas. Jangan kemudian apa? Lah yo rek. Mbok yao siji wong iku nggawa siji wong ngono lho, lek ngaji iku. Pak, itu program boleh, tapi jangan dipaksakan.
Ibu-ibu, di dalam apa namanya ada sebuah gerakan orang Islam luar biasa Bu, santun dan sabar dalam berdakwah itu. Kalau ada orang beca lalu ngocut main itu Pak, ditunggoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala sayang dumateng panjenengan niku. Monggo mangke wektane salat ngeten niki nggare mboten barokah. Ayo salat mangke belajar. Ngoten Bu, sabar. Ada nggak gerakan-gerakan kayak gini nih? Jarang. Maka sekarang itu ada namanya dakwah komunitas. Dakwah komunitas. Anak-anak yang geng, kalau di Sidoarjo Bu, di wilayah alun-alun itu kalau sudah malam Ahad, Masya Allah, saya setiap ngajar paginya Ahadnya ke sini, ke Gunung Sari ini, saya kalau pas berangkat itu kira-kira subuh kurang setengah jam atau kurang lagi 1 jam kurang seperempat saya berangkat Bu. Itu anak-anak itu luar biasa, balapan sepeda motor Bu. Tahu ibu-ibu siapa yang ngasih aba-aba ini? Begini, apa jenenge itu? Nah, starternya bagian ini anak-anak cewek yang itu pakai kerudung. Coba bayangkan, pakai kerudung. Saya bikinnya, alhamdulillah sik gawe kerudung. Anak-anak itu kemudian apa? Itu kerudungnya juga, kerudung tekon di gawe gini. Bayangkan, saya berangkat ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya, jangan kemudian aneh sopo iku kelutusan. Jangan. Nabi tidak pernah mendoakan buruk gitu. Ketika kemudian Nabi hijrah ke ke Taif, kemudian dilempar, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ojo kereng-kereng dakwah itu. Sing menyenangkan, dakwah menyenangkan. Tegas tetapi santun. Para jamaah sekalian, jadi kembali lagi, kalau kemudian kita dakwah nuturi wong, mari ini kemudian kita tersebut itu mutungan. Mbok ya berkaca kepada Nabi Nuh 500 sampai 950 tahun ketika terjadi banjir karena mereka tersebut itu ngewongkonge pol, maka kemudian Nabi Nuh itu kan doa, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, basa Surabaya, ya Allah entekno ya Allah, ya entekno ya Allah. Kenapa? Kalau mereka kok biarkan ya Allah, walam yalidu illa fajiron kafara. Ya, kalau engkau tidak menghabiskan mereka, maka mereka tidaklah akan melahirkan generasi, melainkan generasi yang lahir itu adalah fajiran, generasi yang jelek, yang doyan maksiat, doyan melakukan korupsi kayak sekarang ini. Kemudian kafur lagi ingkar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Nuh itu kemudian kesemetan, akhirnya kemudian bikin kapal. Bikin kapal itu waktunya bukan 1 bulan 2 bulan, ratusan tahun. Kayune jati kongkon nanem dhisik, baru kemudian setelah tuwek kongkon nebang, kemudian setelah itu kemudian sudah dibikin atas perintah Allah. Sabar. Waktu bikin perahu itu ya diilokke. Bojone Nabi Nuh itu dikenan, Neng, bojone sampean mulai kapan ngono? Bu. Lho ngono bunuh itu ngono iku. Bunuh iku. Nggih, Bu. Mulai kapan nih? Bu aku. Lah iya, gawe opo sih wong iku? Ya.
Coba sabar. Bunuh. Namanya itu Bu, bunuh dengan bulut itu kan padha mokong gitu. Jenenge mek kembar, Wailah sama Wahilah. Paham ya? Jenenge yang satu Wailah dan Wahilah. Padha mokonge. Jadi ujiannya yaitu. Mulane kadang kemudian sampean delok ana kiai, mari nek anake mokong aja didelokno Bu ya. Ya Bu ya. Allah, ambek anake gak entos kok ngandani wong liya. Ya. Ya Bu ya, jangan, karena sekali lagi boleh jadi sudah sungguh-sungguh wis ndungake, sudah mendidik, tapi anak itu adalah memilih jalur yang lain. Yang luar biasa, yang terakhir Nabi Nuh itu begitu lihat, kemudian kan naik kapal sudah. Ya bunayyar kam ma'ana, irkam ma'ana. Ya, wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo numpak kene bersama kami. Wahai anakku, kamu jangan jangan kamu termasuk orang yang kafir. Maka kemudian anaknya Kan'an tersebut mengatakan, wahai ayahku, tenang, sa'awi ila jabal, aku naik nenggene gunung, yaksimuni minal ma', gunung itu nanti akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Lalu kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yaum illa mar rahim, tidak ada yang terselamatkan dari bahaya air bah ini kecuali orang yang dirahmati. Akhirnya kemudian Nabi Nuh dengan Kan'an itu kemudian dihalau oleh Allah, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka kemudian dihalau, dipisahkan oleh Allah dengan gelombang yang besar, sehingga kemudian Kan'an tidak bisa melihat ayahnya, Nuh juga nggak bisa melihat anaknya. Saat itu kemudian Nabi Nuh, begitu kemudian air ini, coba Bu bayangkan, udan gak mari-mari 377 hari, 377 hari, 1 tahun lebih. Tekon nisor nyumber, tekon dukur. Saya tanya, neng gene Gunung Sari iki kira-kira lek udan 3 dina wae. Ini 377 hari. Coba. Maka kemudian sudah menggunung, sehingga gunungnya tadi Kan'an itu kan gak beneh ku mau beling. Kalau kemudian kapal begitu banjir, naik lagi banjirnya, maka kemudian kapal itu akan mengikuti. Tapi persoalannya gunung begitu banjir, la modota, laisa minal modotin, tidak termasuk modot, kan gitu. Gunungnya sudah kelelep ya, kelelep sudah. Maka kemudian ini tidak cerdasnya orang kafir itu. Para jamaah sekalian, itu pun Nabi Nuh dialog dengan penuh cinta kepada anaknya. Maka apa hak kita orang tua ketika anak kita ada yang mokong, lalu kemudian kita sumpah serapah, kita kemudian doakan keburukan dan sebagainya? Apa hak kita? Itu menunjukkan kekurang ikhlasan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah kalau anak-anak kita didik dengan ikhlas, dan ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas, kita nanti akan tersenyum ketika kembali kepada Allah, karena mendapatkan jaza imbalan dari Allah. Sehingga kemudian kelak Allah akan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhan, radiyatan, sebagai orang yang ridho, mardiyah, lagi diridhoi.
Disuruh apa? Ridho sama Allah. Lalu kemudian fadkhuli fi ibadi, silakan wahai jiwa yang tenang, kamu masuk dalam kelompok hamba-hamba yang menghambakan dirinya kepadaku. Wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke dalam surgaku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.